Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir Allah berikan kesehatan, keafiatan, mudah-mudahan kesempurnaan dari ibadah puasa, ibadah qiyamul lailnya, dan ibadah-ibadah kebaikan lainnya yang dilakukan sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah membahas daripada sekelumit daripada kisah Ashabul Kahfi, yang insyaallah mudah-mudahan kisah tersebut dapat menginspirasi kita bersama. Semangat juangnya, pengorbanannya, kemudian jalan yang dipilih oleh mereka adalah menjadi bagian daripada jalan juga yang harus menjadi pilihan kita. Kenapa? Jalannya adalah jalan yang dipilih oleh mereka adalah jalan tauhid. Jalan di mana mereka lebih mementingkan menjaga akidah ketimbang mementingkan kepentingan pribadinya. Yang mereka pilih Allah ketimbang kesenangannya. Mereka memilih untuk berhijrah di tengah hiruk pikuk fitnah yang merebak pada masa itu. Ya subhanallah. Nah, kita semua mengambil hikmah pelajaran dari semangat juangnya mereka agar kita semua insyaallah yang hari ini sedang berjuang berubah menjadi orang yang lebih baik. Ya, bila difitnah, bila diusik, bila dicaci, bila dimaki, bila disakiti, kita tahu bahwa apa yang sedang kita hadapi ini tidak ada seberapanya dengan perjuangan-perjuangan orang terdahulu saat mereka itu betul-betul mempertahankan keimanannya. Maka kita malu saat ini kalau cuman baru belajar hijrah, ya, belajar pakai baju muslimah yang baik dan benar, kemudian kita dikucilkan, kemudian kita dibicarakan, dijadikan bahan ledekan, lalu kita sudah tersinggung, kita sudah baper, sudah langsung pasang status ujian kok berat amat gitu. Iya. Udah pasang status ujian kok berat amat. Ya Allah, mau jadi orang baik kok susah banget, ya. Kita rasanya sedang mengalami keluh kesah yang bukan pada tempatnya, gitu ya. Kita terlalu mendramatisir keadaan itu, padahal begitu kita hari ini belajar ya dari apa yang kita dengar dari kisah-kisahnya para pejuang, kita malu. Ya Allah, kita tuh nggak ada seberapanya. Kita cuman diledek dengan istilah bahasa cece, sekarang mah udah jadi ustazah. Paling gitu kan? Atau mungkin diledekin cece, dia mah sekarang alamnya udah beda. Ya kan? Iya, kalau bicara sama orang-orang akhirat nih begini nih gitu. Kita mah orang dunia, dia mah orang akhirat. Sindiran-sindiran seperti itu adalah kata-kata ringan. Harusnya kita sikapi itu dengan ringan. Bukan kita sikapi dengan drama, kita sikapi dengan kecewa. Ya, masa orang mau jadi orang baik diginiin? Lah justru emang begitu kuncinya. Kapan kita itu dianggap berhasil pengen jadi orang baik saat kita bisa menghadapi celotehan mereka. Nah, di situ kita lihat, itu baru sedikit. Begitu juga bagi siapa yang mungkin saat sedang ingin menata hati, menata diri, tapi dapat ujian dari lingkungan, dari keluarga, mungkin dari pasangan, mungkin bagi anak muda dari orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Nggak sama gitu, nggak sinkron. Katanya kitanya udah tahu, udah sadar pengen tobat, tapi belum didukung oleh pasangan. Kita udah sadar pengen tobat. Anak-anak muda nih kadang-kadang luar biasa loh Bu. Mereka lebih cepat sadar untuk tobatnya. Malah kadang orang tuanya kalah cepat sama anak-anaknya. Tapi ada tapinya kan? Tapi ada orang tua di sana yang nggak siap
menerima perubahan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya yang sedang mau istiqomah duduk di kajian menjadi persoalan untuk orang tuanya. Ngapain ngaji mulu? Begitu? Ya. Ngapain ngaji mulu katanya? Kerja sana, cari uang yang banyak. Ibu udah gedein kamu capek-capek, ujung-ujungnya ngaji aja. Misalnya istilahnya bahasa-bahasa kayak gitu. Mungkin kita akan temukan situasi-situasi seperti itu berdampak pada kita. Tapi jangan kecil hati. Jangan pernah kecil hati. Yang penting itu teguhnya hati dengan penuh keyakinan bahwa kalau emang yang kamu ambil itu benar, Allah pasti bakal kasih jalan. Allah bakal kasih kamu jalan. Yang penting kamu tetap menjaga, ya, bagi anak-anak tetap menjaga etika di hadapan orang tua, tetap bicara dengan santun, tetap menjaga akhlak. Gimana kita mau dianggap benar kalau ternyata saat kita menghadapi orang tua yang protes dengan anak-anak yang duduk di kajian, lah tapi anak-anaknya ngomongnya kurang ajar. Pantas saja orang tuanya makin merasa pengajian itu bukan tempat duduk yang baik bagi anak-anaknya. Gitu. Kenapa? Karena respon anaknya di rumahnya sudah menggurui. Ada lagi nanti dapat, udah tahu hukum riba nggak boleh, ini nggak boleh. Tiap hari, mama tuh nggak boleh pinjol. Marah-marah sama ibunya gitu ya, ngasih tahu ibunya nggak boleh pinjol. Sebetulnya tujuannya baik, tapi ya caranya gitu. Cara sang anak pada kala itu ingin mengingatkan ibunya yang kebetulan tidak diterima dengan baik gitu. Gak bisa karena orang tuanya belum siap gitu. Jadi kalau mau ngingetin harus dengan cara pertama itu doa, jangan bikin perdebatan, jangan bikin adanya kericuhan. Jangan bikin malah aturan kamunya nambah ilmu jadi gak bisa nambah ilmu gara-gara orang tua yang kecewa anaknya ngaji, akhirnya udah kamu gak boleh ngaji lagi, kerja dan seterusnya. Ini kalau partnya orang tua. Lah begitu juga dengan pasangan. Istri pengen ngaji sama suami, kalau pergi arisan boleh ustazah, pergi ngaji gak boleh. Ada yang ngalamin begitu juga. Kenapa giliran pergi arisan boleh, giliran pergi ngaji gak boleh? Karena suaminya suka merasa istrinya kalau pulang dari kajian menggurui, tiba-tiba jadi ustazah. Sementara yang udah jadi ustazah aja kalau dapat suami gak boleh jadi ustazah di rumahnya. Gitu gak boleh lah, apalagi yang kagak punya titel ustazah. Kita apalagi yang bukan ustazah sampai di rumah dengar ngaji ceramah. Iya. Ibu bayangin di dalam hukum Islam memang yang rajin dengar nasihat itu kalau kita lihat-lihat itu perempuan. Perempuan doyan, makanya pengajian perempuan ramai banget. Tapi kalau pengajian kaum pria langka. Makanya langka karena mereka itu tidak terbiasa menjadi pendengar. Allah wajibkan mereka mendengar tausiah seminggu sekali, yaitu khutbah Jumat. Dia diminta untuk duduk dengerin khutbah. Karena itu bukan ininya mereka gitu. Kebanyakan dari mereka tuh enggan untuk duduk berlama-lama, berjam-jam gitu ya, menyimak, ngedenger. Lah ibu kebayang gak kalau yang sifatnya khutbah Jumat aja diminta untuk tidak berlama-lama? Kebayang gak kalau ibu ceramah mulu, berarti berapa jam dia harus dengerin ceramah ibu di rumah? Gak kuat dia. Ya. Dan itu bukan ujian yang teramat berat. Jadi kalau seumpamanya kita ngedapetin kesulitan pada part itu, kita gak usah terlalu melo, gak usah terlalu sedih. Suami saya gak dukung. Nah ini bukan gak dukung, mungkin ada cara yang salah. Karena hakikatnya kalau sudah diiringi dengan tekad yang kuat, tujuan yang lurus, saya selalu katakan tidak ada
jalan yang tidak dibuka oleh Allah untuk orang yang mau menuju kepadanya. Artinya bisa jadi bahkan suaminya ngedukung, nganterin, ngejemput gitu. Bahkan suaminya rela mengimbangi. Yang istrinya ini demen ngaji, mau gak mau dah istri saya demen gitu. Kenapa? Mau diapain lagi kata suaminya? Kok bisa? Karena Allah pasti melihat dari keteguhan dan kesungguhan. Jadi kalau izin ngomongnya baik, begitu juga anak-anak izin ngomongnya baik sama orang tua gitu ya. Kalau istri ngomongnya baik sama pasangan dan seterusnya, pasti Allah kasih jalan, yang jalan itu nanti akan memberikan kemudahan bagi mereka. Masya Allah ya. Nah, kita mau lanjut daripada Suratul Kahfi di ayat yang kemarin saya bilang insya Allah saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya, yaitu ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kembali kepada part awal turunnya surat Kahfi ini tatkala Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu yang bertanya tanya sama yang namanya Muhammad, kalau betul dia seorang rasul, apa tanggapan dia tentang kisahnya Ashabul Kahfi? Dan itu jadi pertanyaan dia, penasaran. Pada masa itu saat Nabi dilontarkan pertanyaan sama orang-orang kafir di sana, Nabi itu jawab gini, sa'ujibukum ghadan. Saya jawab kamu besok. Ya. Jadi Nabi jawabnya Pak, sa'ujibukum ghadan, atau kiasan dari Al-Qur'an, inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi seolah-olah Nabi bilangnya apa? Besok kamu datang lagi, saya jawab. Pada saat itu Nabi ngomong besok, enggak pakai insya Allah gitu. Jadi begitu ada orang datang mau nanya itu, bagaimana tanggapanmu tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, ya, tentang ruh, kan ketiga pertanyaan ya. Bagaimana tanggapanmu tentang itu? Maka Nabi SAW bilang sa'ujibukum ghadan. Dalam sebuah redaksi hadis itu ngomongnya gitu, saya jawab kamu besok. Pasti kayaknya yakin Nabi besok bisa ngasih jawaban gitu. Ternyata Allah tegur Nabi. Nabi ditegur. Besok mereka datang, wahyu nggak turun. Nabi belum bisa jawab. Mana Muhammad? Katanya besok kita disuruh datang lagi, kamu mau jawab tentang Ashabul Kahfi. Ternyata begitu mereka balik, Nabi belum bisa jawab. Nggak tahu mau jawab apa, bingung karena Allah belum turunin wahyu. Apa yang terjadi? Allah tunda wahyu sampai 15 hari ke depan. Wahyunya ditahan sama Allah 15 hari. Ini Allah negur siapa? Allah negur nabinya lantaran lupa mengucap bismillah. Insyaallah. Subhanallah ya. Setiap ada part di mana Nabi itu lupa, nah, kita bukan menganggap Nabi itu lemah gitu ya, tetapi di situ ada hikmah karena ada ilmu pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Dan di sini juga sebagai bukti kalau Allah itu tegur Nabi ini kan dibilang katanya mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak ngucap sesuatu atas dasar hawa. Tetapi Nabi kalau ngomong itu adalah wahyu yang datang dari Allah SWT. Ini juga bukti kalau Quran itu nggak pernah dusta. Jadi kalau Allah negur nabinya, ya Nabi harus sampaikan, saya aja ditegur. Jadi tidak ada istilahnya wahyu yang ditutupi, yang dibohongi, atau wahyu yang tidak Nabi sampaikan. Enggak, semuanya disampaikan sama Nabi. Walaupun itu tegurannya terkait dirinya sendiri. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan pernah kau katakan ya,
Wala taqulanna, tegurannya. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu itu yang urusannya besok, terutama besok aku pasti melakukannya. Enggak. Illa ayyasha Allah. Maka disinilah kunci dari kata insya Allah. Berarti perannya insya Allah dalam kehidupan kita itu besar luar biasa. Kadang-kadang kita suka bikin janji sama orang. Besok ngaji enggak? Ngaji. Sip. Sip insyaallah. Ngaji. Tahu-tahu begitu besok diteleponin handphonenya enggak aktif. Lalu yang kata sip, nggak ngomong insyaallah. Nah, ada juga kata insya Allah belakangan ini cenderung ternodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya dengan apa? Yang mudah sekali menganggap remeh kata insya Allah ini. Jadi apalagi untuk orang-orang yang ditagih utang. Kapan mau bayar utang? Insya Allah. Tapi nggak ada juntrungan. Minggu depannya. Iya, insya Allah minggu depan, insya Allah. Aturan sebenarnya bagus. Dengan istilah dia bilang insya Allah kan berarti dia menyerahkan semuanya itu sesuai dengan ketetapan Allah, yang Allah harap, yang Allah inginkan. Di sini juga ngajarin, Bu. Ngajarin kita itu sebelum berkehendak, sebelum memiliki keinginan kita dalam hidup, selalu ikat keinginan itu dengan kehendak Allah. Siapa yang berkehendak dalam hidupnya diiringi dengan kehendak Allah, maka akan sedikit rasa kecewanya. Kadang-kadang kita nih hidup pengen ini, pengen itu, tapi kita tidak mengaitkan keinginan itu juga diiringi dengan kehendak Allah. Contohlah orang-orang yang hari ini berangan-angan pengen berjodoh sama seseorang tertentu. Insya Allah orang ini kalau benar baik jadi jodoh saya, kan insya Allah. Saat dia mengaitkan keinginan itu dengan juga keinginan Allah, akan sedikit kecewanya kalau dia ternyata nggak jadi jodohnya. Tapi kalau dia yakin betul, saya yakin ini pasti jodoh saya, ini pasti tulang apa kalau orang laki bilang atau ini pasti tulang rusuk saya yang hilang. Iya, tulang rusuk saya yang hilang, kata dia bilang. Ini pasti tulang rusuk saya nih. Pasti tulang rusuk. Begitu kamu tidak mengaitkan itu dengan kehendak Allah, pasti kecewa. Ada seorang ibu yang begitu yakin anaknya gede mau dijadiin pilot. Apa yang terjadi? Keyakinannya jika tidak diiringi dengan apa yang dikehendaki Allah, saat anaknya tumbuh besar tidak menjadi pilot, ibunya akan kecewa terus. Padahal mama tuh pengen kamu jadi pilot, pengen kamu jadi pilot, gak jadi pilot. Tahu jadi apa? Anaknya jadi apa ternyata? Anaknya tahu-tahu jadi juragan lele gitu. Jualan. Ibunya bilang, apaan yang kamu jual nih? Ikan lele, gak keren gitu. Dia maunya anaknya pilot, tapi karena tidak dikaitkan dengan Allah, kecewa. Nah, di sini juga ada sebuah kisah yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam dia itu pernah ibaratnya tuh ikrar atau seolah-olah tuh kayak sumpah gitu ya, yakin. Malam ini kata Nabi Sulaiman. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman itu pada masa itu Nabi Sulaiman punya istri, atau bahasa istilah lainnya punya istri lebih dari kapasitas jumlah umumnya. Berapa? Qila ada 70. Ada lagi yang bilang 99. Dalam riwayat yang lain 100. Nabi Sulaiman ikrar, ngomong dengan yakinnya, malam ini saya akan bergilir ke rumah istri saya semuanya. Saya bakal bergilir ke rumah istri saya semuanya. Saya bakal bergilir. Dia bilang, saya
akan gilir istri saya dan saya berharap dari malam ini, maksudnya dari perbuatan malam ini nih akan membuat istri-istri ini nanti hamil semua. Dan akan lahir seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi kesatria. Oh, yakin betul Nabi Sulaiman. Saya mau gilir, nanti dari giliran ini istri saya hamil akan melahirkan anak laki-laki. Bayangin, akan lahirin anak laki-laki yang nanti mereka akan menjadi kesatria. Diingetin, fayaqulu lahu sahibuh. Qila, ada yang bilang malaikat ngingetin dia, ada yang bilang orang dari istananya, ada lagi yang bilang sahabatnya, teman dia bilang, qul insyaallah. Katakan insyaallah. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu kayak confident gitu ya. Saya gilir istri saya malam ini bakal hamil semuanya. Kalau hamil semuanya bakal lahir anak laki semua. Nanti mereka bakal jadi kesatria. Luar biasa. Itu keyakinan Nabi Sulaiman. Tapi nggak ngomong apa. Karena Nabi Sulaiman lupa ngomong insyaallah, walau sudah diingatkan, tapi Nabi Sulaiman nggak ngomong insyaallah. Malam itu beliau bergilir. Semua istrinya digauli, semua istrinya tidak seorang pun yang nggak digauli, semua digauli. Dari situ istrinya dari 100, katakan gitu ya, dari 100. 99 istrinya nggak ada yang hamil, kecuali satu hamil, tapi yang satu ini lahir anak nggak sempurna. Nabi SAW dalam riwayatnya ngingetin ya, seandainya katanya Nabi SAW, lau qala insyaallah. Kalau seandainya dalam kondisi itu, kejadian itu ya, seandainya qala insyaallah, kata Nabi, andai saat itu Sulaiman berucap insyaallah, lam yahnath wa kana darakan li hajatih. Gak akan ada yang gak berhasil. Semuanya bakal apa? Bakal hamil, kemudian bakal ngelahirin anak laki-laki yang menjadi kesatria semuanya, yang mujahid fisabilillah. Tapi apa? Kelengahan dari mengucap insyaallah. Nah, kalau kita lihat, jangan sekali-sekali kita meremehkan kata insyaallah. Jadi sampai Nabi itu tekenin, kalau seumpamanya pada masa itu Sulaiman ngomong insyaallah, Allah bakal sampaikan hajatnya. Artinya apa? Justru pendorong tercapainya suatu cita-cita, suatu harapan, itu juga ada di balik kata insyaallah. Karena kita mengaitkan harapan itu dengan keinginan Allah. Itu jangan sampai kita lengah. Apalagi sama sesuatu yang sifatnya berkenaan dengan hari nanti, sesuatu yang sifatnya berkenaan dengan besok, lusa, bulan depan, dan seterusnya. Kan jangan pernah dengan penuh keyakinan pasti saya kerjain, pasti saya lakuin. Pak, yang ngerasa dirinya pasti biasanya nggak jadi. Tapi saat kita bilang insya Allah, biasanya justru sama Allah diberi kekuatan, keberhasilan, kesanggupan untuk menunaikan apa yang diucapkannya itu. Masya Allah. Ya begitu juga terjadi pada Bani Israel. Ya, seorang Bani Israel yang dulu dapat PR suruh cari sapi, sapinya modelnya begini-begini kan ya. Itu di surat Al-Baqarah gitu ya. Cerita sapi yang modelnya begini-begini, warnanya harus begini. Ada sapinya Bani Israel. Dia dengan kriteria sapi yang sebegitu rumit ya, sapinya harus warna kuning keemas-emasan, sapinya pokoknya syaratnya banyak dah. Singkat cerita, apa yang terjadi? Ini orang Bani Israel ngomong apa? Saya bakal menemukannya insya Allah. Dia ngucap itu. Akhirnya ketemu sapi yang susah itu, yang mustahil di kepala kita. Gak bakalan ada sapi model begitu, tapi malah diketemuin sama Allah sama sapi tersebut. Jadi kadang-kadang kata insya Allah itu justru membantu kita untuk sampainya pada maksud, sampainya pada tujuan dan harapan. Maka cuman kita sedih sama orang-orang sekarang tuh kata insya Allah jadi banyak disantain, digampangin, diremehin.
Jadi cenderung kadang orang bikin janji, mampir ya ke rumah, mampir, insya Allahnya apa nih? Kadang insya Allahnya itu adalah bentuk rasa gak enaknya. Tapi tujuannya apa? Emang kagak mau datang. Jadi justru kata insya Allah untuk jadi penguat kita untuk bisa menuju apa yang ingin kita tuju atau apa yang kita ingin harap, malah jadi apa? Malah jadi sesuatu yang dijadikan untuk dusta, bohong. Ya, orang bikin janji besok hadir, insya Allahnya kagak. Insya Allahnya kagak. Nah ini juga kita jangan sampai salah dan mendustai apa yang sudah diingatkan. Kata insya Allah ini berharga dan di dalam aspek kehidupan kita harus dilibatkan. Ibu punya anak. Begitu juga siapa yang hari ini sedang mengharapkan keturunan, saat dia sedang berikhtiar dengan pasangannya, ikhtiar itu katakan insya Allah, kalau Allah berkehendak kita bakal dikasih anak keturunan laki-laki, insya Allah kalau Allah berkehendak kita dikasih keturunan anak perempuan. Jadi katakan insya Allah. Seandainya tidak pun terjadi, artinya nggak jadi anak atau nggak jadi apa yang diharap, berarti kita udah tahu itulah yang Allah kehendaki. Berarti kehendaknya Allah di situ indah kan? Maka kita nih sebagai manusia harus ingat, kadang-kadang kita punya kendala dalam hidup, masalah, ya, problematika kehidupan. Iya, dalam hidup boleh jadi kita punya kendala, tapi kita harus ingat, Allah punya kendali. Allah punya kendali. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Allah yang mampu mengatur segala sesuatunya untuk terjadi. Maka pentingnya kita tuh mengaitkan segalanya kepada Allah dengan keimanan, dengan penuh keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa itu adalah memang yang Allah inginkan. Kalau sudah yang menjadi keinginan Allah, di mana kapasitas kita untuk mengelak? Apa itu enggak hanya bikin kita menjadi manusia yang pada akhirnya hancur, kecewa, karena kita cuma manusia, kita bisa apa? Orang kelahiran kita aja bukan kita yang tentukan. Begitu juga kematian kita bukan kita yang tentukan. Semuanya ditentukan oleh Dia yang Maha Kuasa. Lalu kenapa dalam keinginan kita menjadikan diri ini sebagai penentunya? Aku kalau nggak sama laki-laki yang modelnya begini, aku nggak bakalan mau nikah. Pantas nggak datang-datang jodohnya. Anak-anak muda ya, kalau remaja-remaja suka begitu. Ibu-ibu juga gitu. Aku kalau mantu saya ya bukan baju, waduh baju oren bahaya. Jangan baju oren. Ya. Baju oren punya dua makna gitu. Kalau bukan baju coklat, kalau bukan baju hijau, kalau bukan baju biru, gitu ya. Baju apa lagi tahu saya itu. Kalau bukan itu yang ada topinya nggak mau, katanya bilang. Kalau nggak ada topinya nggak mau. Ya, harapannya, ekspektasinya tinggi, tapi diiringi dengan kemauan dia, maunya dia. Ya Allah, gitu ya. Andai dia dengan kekeh maunya dia kayak gitu, tahu-tahu begitu sudah nikah, ya dapet, bangga betul, katanya yang dia mau, ya. Berhasil yang dia mau dapat gitu ya, enggak dengan angkuhnya, dengan sombongnya. Nah, saya pasti dapetin yang seragamnya ini, saya pasti dapetin yang dapat beneran. Tapi di tengah jalan dalam bahtera rumah tangga, tahu-tahu berubah seragamnya. Oh iya, tahu-tahu di tengah jalan berubah seragamnya. Iya, begitu berubah seragamnya, mau bilang apa? Nah ya begitu bajunya berubah seragamnya, malu kan?
Malu, dia bilang, ya Allah coba dulu, saya nggak paksa-paksain sama yang modelnya begitu. Nah, giliran ketangkep baru ngomongnya begitu. Nah, tapi belum waktu itu maunya yang model begitu. Sampai kayaknya orang lain yang tanpa seragam itu gak ada artinya. Nah, ini kan bahaya, ini penyakit. Hari ini dengan semua, begitu juga keyakinan-keyakinan lainnya yang selama ini kita yakini dalam hidup. Nggak, mobil khusus kepada orang-orang yang punya tunggakan hutang, yang komit gitu. Kalau memang pernah berucap akan dilunaskan, akan dibayar, ya, jangan mempermainkan kata insya Allah. Karena ucapanmu itu juga kan bakal dipertanggungjawabkan sama Allah. Karena kalau dikaitin sama apa yang Allah mau, ya mana ada Allah nggak menginginkan hambanya untuk berbuat kebaikan. Kita mah mau bayar, tapi mana kemampuan nggak ada. Bukan kemampuan nggak ada, usaha yang tidak dijalankan dengan sempurna. Nggak mungkin. Masa kalau kita pikir logika, ngutangnya berani, bayarnya ngandelin apa? Ngandelin Allah. Udah, kalau Allah berkehendak ingin membayar hutang saya pasti kebayar. Ini kan salah. Jangan sampai salah dalam bab ini. Jadi kalau ngomong yang jujur, mau datang kajian gitu juga, jangan bilang besok tanpa insya Allah. Jangan bilang ingin melakukan sesuatu tanpa kalimat insya Allah. Katakan, kita selalu menyandarkan keinginan dan harapan kita dengan kata insya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ingat-ingatlah kepada Allah tatkala kau lupa. Ya. Saat kita juga lagi lupa sama sesuatu, ya. Katakan apa? Kehendaknya Allah kita ingat. Wadhkur rabbaka idza nasit. Kan ini tentang Nabi. Kalau kamu lupa, kaitkan. Semuanya ini atas kehendak Allah. Wa qul rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Katakan, wahai Muhammad, mudah-mudahan Allah akan memberiku taufik. Jadi diajarin. Besok kalau ada orang nanya sesuatu kamu belum tahu, enggak usah sungkan. Bilang mudah-mudahan Allah nanti kasih saya taufik. Apa? Mungkin hal itu gak sama, tapi Allah ganti dengan hal yang lain. Jadi itulah arti dari kadang kehendak Allah. Kehendak Allah jangan selalu dipikir itu baik atas apa yang kita anggap baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi yang kamu gak suka itu ternyata baik untukmu, ya kan? Yang sudah disiapkan Allah. Boleh jadi yang kamu gak suka baik untukmu. Yang kamu suka belum tentu baik, yang kamu benci belum tentu buruk. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita kaitin Allah, yang kita mau gak dapat, ya Allah, apa Allah diam aja? Oh enggak, Allah bakal kasih ganti yang lebih baik. Ada hal yang lebih baik, pengganti, ya, atas apa yang terlewat, atas apa yang hilang, diganti sama Allah untuk sesuatu yang lebih manfaat, sesuatu yang lebih berguna. Maka kalau kamu ditanya sesuatu untuk yang kamu gak tahu, mohonlah sama Allah. Kalau kamu punya masalah atas sesuatu yang kamu tidak tahu jalannya, mohonlah kepada Allah. Serahkan semua urusan itu hanya kepada Allah. Karena yang tahu benarnya, baiknya, bagusnya hanya Allah. Jangan selalu mengandalkan kemampuan yang kita tahu, yang menurut kita itu benar, yang menurut kita baik. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Kenapa part ini diletakkan di akhir? Part apa? Allah membahas tentang perdebatan
berapa lama Ashabul Kahfi itu tinggalnya. Allah kan bisa aja langsung dari awal ngasih tahu kita berapa lama durasi Ashabul Kahfi. Tapi di ayat sebelumnya yang muncul itu mereka berselisih. Yang satu ngomong kita di sini sekian waktu, yang satu ngomong di sini sekian waktu, yang satu ngomong. Kenapa part ini sama Allah dikabarkan kepada kita justru di ayat selanjutnya, ayat terakhir ibaratnya gitu. Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita, ya, hanya Dia yang Maha tahu. Manusia boleh berselisih. Kadang manusia mengutarakan tentang pendapatnya, pandangannya, pengetahuannya, tapi lagi-lagi yang Maha tahu itu Allah. Makanya Allah letak berapa lama nih Ashabul Kahfi berarti menetap di goanya, tidurnya. Yang satu nyaut sekian, yang satu nyaut sekian, yang satu beranggapan sekian. Oh enggak, Allah jawab kemudian dengan kalimat, ya, walabithu. Mereka semua menetap di sini 300 sinin wazdadu tisa. Kemarin kan saya udah terangin kenapa ada wazdadu tisa. Kenapa ada tambahan 9? Karena kalau hitungannya pakai matahari, jumlahnya mereka 300 tahun. Tapi kalau ngitungnya pakai bulan, jumlahnya lebih 9 tahun. Dihitung dari mana? Per 100 tahun 3 tahun. Jadi per 100 tahun selisihnya hitungan matahari dan bulan itu 3 tahun. Makanya 300 tahun jadi selisih 9. Nah, kadang-kadang kita suka perhatiin lahir misalnya di bulan apa Arabnya. Oh, bulan Arabnya lahirnya tanggal sekian, bulan Masehinya tanggal sekian. Pasti kita akan temukan ada selisih. Jaraknya kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, ternyata jarak selisih itu per 100 tahun 3 tahun. Jadi kamu akan temuin nanti ada orang tua misalnya umurnya sampai 100 tahun, Masehinya 100 tahun, kalau hitungan bulan Arabnya 103 tahun. 102 tahun. Selisihnya kayak gitu sama. Mundur sampai selesai. Nah, begitulah wazdadu tis'a ditambah 9 tahun. Hal ini dipertegas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Qulillahu a'lamu bima labithu. Jadi kalau ditanya tentang apa, Allah lebih tahu berapa lama mereka di sana. Allahu a'lamu bima labithu, lahu ghaibus samawati. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala rahasia. Jangankan tentang Ashabul Kahfi, semua rahasia langit bumi ini Allah yang tahu. Ada hal yang kamu enggak tahu tentang dirimu aja Allah tahu. Dia yang Maha tahu segala sesuatunya. Apalagi tentang perselisihan durasi waktu lama tinggalnya Ashabul Kahfi di dalam goanya. Nah, ini adalah benar. Kenapa? Kenapa kita disuruh percaya? Karena yang nyebut angkanya Allah. Kalau hari ini kita dengar teori-teori mumi yang ditemukan di mana itu? Di Mesir misalnya. Siapa yang nentuin waktunya? Mereka kan. Oh, ini umurnya 1000 tahun, ini umurnya sekian. Nah, pertanyaan saya, apa penguatnya? Ya, mereka ahli di bidang apa namanya itu? Apa itu namanya? Istilahnya apa namanya kalau ini? Teologi lah itu. Tapi itu kan mereka. Kalau kita langsung penguatnya dari Allah. Allah yang langsung kasih tahu sama kita, qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi'. Allah yang Maha tahu, Allah yang paling tahu untuk apa yang kita enggak tahu, karena semua rahasia langit dan bumi berada pada genggamannya Allah. Begitu juga hatimu. Semua perkara yang ada di langit dan bumi berada dalam genggamannya, begitu juga hatimu. Hatimu pun ada pada genggaman Allah. Hatimu pun juga segala kerahasiaannya diketahui oleh Allah. Mungkin kamu menutup rapat tentang apa yang ingin kamu tutup, tapi Allah Maha tahu. Allah pasti tahu. Absir bihi wa asmi' ma lahum
min dunihi wali. Karena tidak ada selain Allah yang dapat memenuhi semua urusan manusia, dan Allah tidak butuh siapapun yang membantunya. Kita hari ini kalau mau tahu urusan anak butuh laporan dari sekolah. Kalau sekolah nggak ngasih bocoran, orang tua boleh jadi nggak tahu urusan anaknya. Orang tua aja yang ngelahirin anak terbatas mengetahui tentang sang anak. Tapi kalau kamu bicara tentang Allah, Allah tidak butuh bantuan apapun untuk menguatkan pengetahuannya tentang kita selaku yang diciptakannya. Jadi kamu itu kalau mau ngeluh sama Allah, mau menyampaikan hajat pada Allah gitu ya, istilahnya Allah tidak butuh kau rincikan keluhanmu, Allah juga tidak butuh kau rincikan segala harapanmu, karena bahkan jika kamu mengeluh tanpa merincikan keluhan, jika kamu berharap tanpa merincikan harapan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Allah tahu. Kayak ada orang yang bilang, kita tuh cukup menyeru dengan seruan ya Allah. Allah sudah tahu. Kita mau ngapa? Ya Allahnya ini mau ngeluh apa mau minta? Allah udah tahu. Ini panggilan minta apa panggilan ngeluh? Ya Allah panggilan minta atau panggilan ngeluh? Allah udah tahu. Ini mau minta, ini mau ngeluh. Ini lagi sedih, ini lagi bahagia, ini lagi, Allah udah tahu. Semuanya Allah udah tahu. Masya Allah. Nah, ini semua berkaitan dengan kita. Kadang-kadang kita repot, yang bilang ustazah, ini di hati penuh pengen doa tapi nggak tahu menguraikan doanya seperti apa. Allah nggak butuh uraianmu karena Dia Maha tahu. Andai kamu tak mampu menguraikan permintaanmu, Allah tahu. Tapi jika kamu bisa mendetailkan, merincikan dengan kata-kata yang lebih indah, tersusun rapi, dengan bujuk rayu yang lebih menunjukkan penghambaan, rasa butuh kepada Allah, Allah lebih cinta, Allah lebih suka. Kenapa? Karena Allah suka dengan hambanya yang berkeluh kesah kepadanya. Allah suka dengan hambanya yang meminta-minta kepadanya. Allah suka. Beda sama kita manusia. Kita manusia diminta sekali dua kali capek. Ada orang datang minta lagi, mau lagi. Apa yang terjadi sama kita? Bosen. Gak seneng. Itu sifat manusia. Berbeda dengan Allah. Makanya orang kalau udah tahu tentang kebaikan Allah, sudah tahu tentang kasih sayang Allah, dia merasa gak penting lagi meminta kepada selain Allah. Gak penting. Ngapain minta sama dia yang udah tahu kalau diminta sekali dua kali bosan adanya. Tapi kalau minta sama Allah sekali, dua kali, tiga kali, makin dikasih peluang untuk kita terus mau meminta dan meminta lagi. Makanya kenapa hadroh, doa, munajat itu kenapa jadi candu buat kita? Apa kita kalau baca hadroh tuh nyandu? Karena kalau udah kita ngerasain, ya, kita meminta kepada Allah, lalu hajat kita tersampaikan, tercapai, harapannya jadi dapat apa yang dia minta. Kemudian Allah melihat kesungguhan kita dalam meminta, Allah akan terus ilhamkan dorongan dalam hati kita ingin terus meminta dan terus meminta dan terus meminta kepadanya. Makanya doa munajat itu candu. Kalau ada orang yang sampai lupa berdoa itu kan kebangetan. Kebayang gak orang itu sombongnya kayak apa? Kalau sampai ada orang yang gak mau doa, minta, sombong banget. Ntar juga kalau emang Allah mau kasih, Allah kasih aja. Kalau Allah gak mau kasih ya udah. Ini pasrah, pasif apa? Sombong. Ini orang sombong. Ada orang udah tahu dirinya butuh, emang kamu siapa? Gitu. Kan kamu bukan siapa-siapa, kamu manusia, ciptaannya juga, makhluknya juga, yang tidak akan pernah lepas dari membutuhkan Allah. Maka dari surat Kahfi ini kita belajar banyak daripada fikih kehidupan, kita diingatkan ya
tentang apa perjuangan dan diingatkan kesabaran. Tapi di balik itu semua para ulama mengingatkan, jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan lingkungan tempat kita di mana bergaul, ya, yang mana dianggap oleh kita ini bukan lingkungan yang baik, ini bukan teman-teman yang baik, udah saya mau hijrah aja, saya mau pergi aja. Ada kalanya pilihan meninggalkan itu baik, tapi ada kalanya bertahan di tengah lingkungan itu lebih baik. Jadi misalnya kamu punya keluarga toksik semua, keluarganya nggak baik, nggak dukung, nggak sejalan. Kamu bukan milih pergi, tapi kamu memilih bertahan. Saat kamu memilih bertahan itu, ada nggak sih ganjaran pahala yang kamu dapat? Oh iya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdal minal mu'min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang berbaur dengan masyarakat di sekitarnya dan dia selalu sabar dengan gangguan-gangguan yang datang kepadanya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak berbaur, artinya nggak bergaul, menghindar dari kalangan masyarakat, tidak memilih untuk bersabar atas gangguan mereka. Orang yang duduk bertahan sabar lebih baik daripada orang yang pergi meninggalkan. Jadi kadang-kadang ada waktu di mana yang nggak selalu keadaan kayak gitu. Udah pergi aja. Nggak selalu jalan pergi itu adalah pilihan yang tepat. Terkadang bertahan sabar itu juga menjadi salah satu jalan terbaik yang kita pilih dalam mengarungi kehidupan. Nah, kalau kita lihat coba dulu wali-wali Songo datang, mereka itu bayangin meninggalkan tempat lingkungan baik menuju tempat lingkungan bobrok. Kan kalau kita bilang kan keadaan negerinya pada masa itu Hadramut jauh lebih baik daripada di Indonesia. Tapi dia memilih datang ke Indonesia dengan segala syiriknya yang masa itu sedang menjalar, keadaan yang tidak bertauhid, keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Mereka ngajakin orang-orang untuk kembali ke jalan Allah dengan sabar. Ya. Habib Hussein, Ali Drus, luar Batang, kita lihat. Emang mereka nggak diuji sama godaan-godaan? Diuji. Tapi nggak ada yang pergi. Mereka bertahan. Kenapa? Karena mereka memilih bertahan untuk meninggalkan kemanfaatan. Kamu yang hari ini seolah kemana saya harus pergi, kemana, nggak ada jalan untuk pergi, nggak ada langkah yang bisa dipilih, nggak ada jalan yang bisa diambil, karena mau pergi kemana, pergi juga sendirian, masa iya ninggalin orang tua, masa iya, ya nih banyaklah pilihan. Berarti nggak usah pikirin perginya, pilih bertahan untuk mempertahankan keistiqomahan. Saya milih tahan, biarin di lingkungan kayak gini ya, sabarin. Ustazah, lingkungan saya Masya Allah. Kenapa lingkungannya? Udah luar biasa, jauh dari majelis, jauh dari kebayaan, misalnya seperti itu. Lalu dia buka rumahnya. Dia buka rumahnya di tengah majelis yang gak ada, yang gersang, keadaan yang jauh dari kebayaan. Dia hidupin kampungnya. Dia milih seperti itu. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia dan seterusnya. Kenapa? Karena di balik dia bertahan, di situ adanya kebaikan. Dan terkait kisah Ashabul Kahfi, jangan sampai ada yang kemudian pinter-pinter beranggapan, wah itu aja ada kisah anjing Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Berarti kan Islam itu sama anjing itu, Islam itu sama anjing itu peduli. Bahkan anjing aja sampai ini ada orang yang salah paham kan, akhirnya jadi miara anjing. Terkait tentang hukum memelihara anjing, dalam hukum Islam itu seperti apa sih hukumnya? Maka kalau kita lihat daripada hukum Islam yang sebenarnya, tidak diperkenankan
kita memelihara anjing, kecuali anjing itu dipergunakan untuk menjaga lahan pertanian. Lahan pertanian. Jadi anjingnya ada untuk ngejagain lahan pertanian agar tidak dirusak oleh binatang lainnya. Di anjingnya ada untuk jaga lahan pertanian ya, atau menjaga lahan peternakan misalnya. Kalau anjing jagain rumah gimana? Gak boleh. Tidak boleh menggunakan anjing untuk menjaga rumah. Kamu lebih percaya anjing daripada Allah? Ada misalkan kita boleh melihara anjing di rumah untuk jagain rumah biar gak dimasukin pencuri, maling, gimana hukumnya? Jadi berdasarkan apa yang saya ketahui, tidak diperkenankan. Tidak boleh. Lalu kalau hukum anjing jaga rumah aja gak boleh, apalagi anjing yang dibawa ke kamar. Hah? Anjing yang dimasukin ke rumahnya, dipiara, dirumahin, diciumin. Di mana lagi ini, wah, dengan dalih liurnya anjing gak najis. Kamu mazhabnya apa? Kembalinya kan ke situ kan. Jangan mau ngaduk-adukkan antara mazhab. Wah, kita ngelihat di Turki banyak anjing Turki, mazhabnya apa? Jangan suka mengaduk-adukkan antara itu dengan apa yang sudah kita pelajari gitu. Apalagi terdapat di situ ada hadis Nabi SAW yang bersabda, "Manitana kalban illa kalba saydin aw masyiatin nagasa min ajri kulla yawmi qiratan." Lihat, Nabi ingetin siapa yang miara anjing selain untuk kepentingan berburu atau mengembala. Misalnya biasanya kalau biara ini ada anjing buat jagain gembalaannya, biar gembalaannya tidak dimakan oleh serigala. Misalnya gitu. Berarti siapa yang miara anjing selain dari kebutuhan tersebut, maka ingat, pahalanya setiap hari berkurang dari rumahnya 2 qirat. Pahalanya setiap hari berkurang dari rumahnya 2 qirat. Tahu 2 qirat itu apa? 1 qiratnya sebesar gunung Uhud. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Ini 2 qirat tiap hari keluar dari rumahnya yang miara anjing di rumahnya. Mau anjingnya lucu kayak gimana juga, mau anjingnya gimana, nggak ada alasan untuk kamu miaranya. Apalagi zaman sekarang orang pintar banget dengan asas kemanusiaan. Kamu asas kemanusiaan, kita kan manusia, berhubungan anjing juga binatang yang perlu disayangin katanya. Kenapa anjing aja? Kalau gitu sekalian semut ente sayangin, nyamuk ente sayangin, tikus ente sayangin, kecoa ente sayangin. Kenapa milih-milih? Kenapa milih-milih? Kalau mau sayang sama binatang, sayang semuanya. Besok kalau ketemu tikus, ya, besok kalau ketemu kecoa gitu juga. Maka sampaikan kepada mereka, karena itu tidak dibenarkan. Itu adalah hawa nafsunya. Tahu gak? Itu hawa nafsunya. Itu hawa nafsunya. Mau miara biar seru, biar apa? Kata anjing kan paling setia, apa, atau mungkin lucu, atau istilah bahasa lain seperti itu. Ya, tidak ada syarat. Ada keketatan tersendiri terkait hukum ini. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i jelas itu adalah disebut dengan najis mughalladhah. Berarti najisnya apa? Najisnya sangat besar. Hukumnya besar najisnya, dari liurnya, keringatnya, itu perhatiin kan? Semua dari apa yang keluar darinya najis. Maka dijaga jangan sampai ada dari kita yang jadi salah. Nih dengar kisahnya Qitmir, anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Anjing kamu gak bakal masuk surga, cuma Ashabul Kahfi doang ya. Hakata. Jadi di situ kita paham. Begitulah juga pernah ada di zamannya Al-Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Kuitang,
Habib Ali Bungur ya, rahimahullah rahmatul abrar semuanya. Mereka dulu di zaman itu kan 3 serangkai aulia yang hidup sezaman. Ya. Mereka sezaman hidupnya. Habib Salim Jindan, Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, satu lagi Habib Ali Bungur, Al-Attas ya, maksudnya Al-Attas. Waktu itu pernah ada orang datang ke Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur tuh orangnya paling apa ya? Paling tenang, paling humor. Habib Ali Bungur ya. Tenang. Orangnya tuh enggak banyak ini apa? Suara. Datang orang nanya, "Beb, apa hukumnya miara anjing?" Habib Ali Bungur bilang, "Enggak boleh miara anjing. Haram." Dijelasin, kalau kamu miara anjing nanti setiap hari ada pahala yang keluar dari kamu. Pokoknya nih orang yang nanya gak senang sama jawabannya Habib Ali Bungur. Katanya sedih, kecewa. Gak ada Beb, apa dalilnya? Yang ini ngebolehin. Gak ada, gak boleh kata Habib Ali Bungur. Dia gak puas datang ke Habib Ali Bungur, dia datang ke Habib Ali Kuitang. Nanya lagi, "Beb, menurut antum miara anjing hukumnya apa?" Habib Ali Kuitang bawa dalil, diterangin, gak boleh miara anjing, jangan miara anjing, gak baik, gak berkah, pahalamu setiap hari berkurang, najis, diterangin. Gak senang juga, karena pertanyaannya bukan untuk mengerti, bertanya untuk ngebela diri. Nah ini beda ya, ada orang nanya untuk ngerti, ada orang nanya untuk ngebelain diri. Dia dapat jawaban dari Habib Ali Bungur sama Habib Ali Kuitang juga sama. Jawabannya enggak bikin dia puas. Terakhir kata dia nih, serangkaian apa aulia atau ulama yang ada pada masa itu didatengin Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan kan dikenal dengan singa podium. Ya, kalau nasehatin orang ngejeplak semaunya Habib Salim gitu ya, dianggap dia salah ya salah. Wadil haq walau kana murran. Habib Salim Jindan gitu orangnya. Datang ke Habib Salim Jindan, "Beb, ana mau tanya sama antum. Pertanyaan, ana udah tanya nih, dua ulama tapi ana kurang srek. Nah, karena antum kan biasanya wali yang agak lain dikit katanya dibilang. Ente ulama agak lain dikit." Karena Habib Salim Jindan dulu banyak menunjukkan hal-hal kontroversinya ibaratnya gitu. Maka dia dianggap Habib Salim ini seru. Pasti kalau misalnya nanya sama dia pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda gitu, dia yakinin gitu. Karena dulu Habib Salim naruh patung Bunda Maria di rumahnya. Ya itu untuk apa namanya? Untuk kan bilang orang ininya apa? Halnya memang begitu Habib Salim. Jadi dia bilang, "Oh sini dia punya pandangan-pandangan beda nih." Tanya, "Gimana Beb? Hukumnya menurut antum kalau miara anjing?" "Miara anjing," kita bisa, "halal." "Boleh." Senyum girang hatinya. "Boleh Beb, boleh. Buat ente mah boleh." Wah, udah senang hatinya. "Boleh buat ente." "Boleh." "Kenapa Beb? Kalau Habib-habib yang lain itu kok anak tanya jawabannya nggak boleh, giliran ente boleh." "Ada dalil tersendiri." "Ada," kata Habib Salim. "Kalau manusia ketemu anjing najis, anjing ketemu anjing halal." Ya, kalau manusia ketemu anjing najis, tapi kalau anjing ketemu anjing halal. Halal, waduh langsung ya, kayak kena geledek tuh orang. Jadi maksud antum apa Beb? Ente anjing gitu bisa dibilang. Kamu sama apa bedanya kamu sama anjing gitu bisa dibilang. Habib Salim ini kan orangnya, apa bedanya kamu sama anjing katanya. Udah nanya sama ulama besar, tapi masih aja minta jawaban yang lainnya. Nah, gitu. Apa bedanya kalau bukan anjing gitu. Ala kulli hal. Nah, itu bentuk daripada apa? Ala kulli hal gitu ya. Bentuk daripada apa? Orang kalau suka kasih pertanyaan, nanya lagi, ngeyel betul. Itu bukan nanya untuk faham.
Tapi itu nanya untuk ngebela diri. Dan itulah yang terjadi pada orang itu. Terkait hukum anjing yang sering dingeyelin. Anjing juga binatang. Kita harus sayang binatang. Betul, sayang sama semua binatang. Kalau mau punya slogan sayang binatang, sayang sama semua binatang. Termasuk kecoaknya, termasuk cicaknya. Padahal cicak nggak ada anjurannya untuk kita sayang ya. Malah cicak itu sunnah dibunuh. Malah yang bunuh cicak dapat pahala. Makanya dulu anak kecil kenapa senang banget berburu cicak. Dijepretin ya. Karena cicak itu satu kali jepret atau satu kali pukulan mati cicaknya itu langsung dapat 100 hasanat. 100 hasanat. Ayo bangunin lagi tradisi itu. Anak-anak kita yang kecil-kecil daripada main game terus, mendingan suruh buru cicak gitu. Dapat cicak mati dapat uang 10.000. Cepetan cari cicak yang banyak. Ngasih suruh buru cicak. Iya. Cicak nggak baik untuk dimusnahkan, baik untuk dibunuh ya. Itu binatang. Jadi kalau saya enggak, hati-hati intabih dengan pandangan-pandangan semacam ini. Semoga Allah pelihara, Allah jaga kita semua. InsyaAllah kita akan bahas dari keterangan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.